ini mah sekedar obrolan. Ya, santai aja baru apa namanya juga GP kan. GP, ya. ngaji baru ngopi. Ngaji baru ngopi. Ngajinya kagak, ngopi iya. 2 gelas. Kebetulan gue pengen nanya sama Pak Ustadz. Iya. Kalau lagi ngaji. Hmm. Kita kan kalau kita nanya ini salah, kagak ada menangnya kita mah. Ini nanyanya yang benar-benar tanya apa? Ya, ada yang jawaban ya, coba kadang mau nanya apa? Kadang-kadang kan Pak Ustadz sendiri, Pak Ustadz dilawan, gitu. Lah, makanya jangan Kita dilawan. mah diam aja, udah ngajarin aja. Gitu. Padahal lo gak paham tuh ya. Ya lu nggak paham. Ya yang penting udah duduk bareng aja ya di tempat ilmu. Kan ngaji, duduk, ngebahas ilmu, mau paham, mau nggak paham, mau diamalin, mau nggak diamalin, insya Allah pahala mendapat tetap, gitu kan. Ya syukur-syukur diamalin, gitu kan. Diamalin, duduknya doang dapat pahala. Udah ada yang nanya ngaji, Pak itu gimana tadi ada yang ngebidahin? Ya udah nggak usah dilayanin. Nah terus bagaimana kalau kita ada yang nanya, tahlilan bidah, jawabnya gimana? Nggak tahu dalilnya enggak? Dalilnya nggak tahu. Ya udah kalau nggak ada tahu dalilnya, biarin bidah juga. Yang penting dapat berkah. Itu aja udah. Dapat 2. Tahlilan itu dapat berkah, dapat berkah. 2. Udah gitu aja pusing-pusing udah gitu. Ente mau ikut tahlilan nggak suka ya udah nggak apa-apa. Saya mau suka gitu. Enak gitu. Nah, iya nih Pak Ustadz, saya juga mau nanya nih. Nah, ini. Oh itu ini baru. Kita baru dengerin. mau nanya aja udah. Ya. Ini takutnya lupa nih ke pertanyaannya. Terusin Pak Nimun, terusin pertanyaannya. Kalau di kampung kita itu umumnya kan ya kalau orang ada yang meninggal, ya tahlilan ya ada ini apa tuh? Ada tahlilan, ada tahlilannya itu 3 hari. Iya. Kadang-kadang itu, iya ada 7 hari itu. Kadang-kadang tuh umumnya di kampung kita mah ibu-ibu pada ngasih duit tuh ya sama yang meninggal. 3 hari tuh, atau 7 hari. Bantu. Kondangan tuh ya. Tuh, iya. Tahu kondangan tuh apa dia mau bantu. Nah di balik itu ntar misalkan sore itu pada diantar-antarin berkat itu. Hukumnya apa tuh ya? Hukumnya gimana itu? Enak itu. Nah, emang betul itu enak. Iya, kesana jadi kayak orang beli nasi dia ya. Nah iya itu, tapi kita niat kita itu membantu. Tapi si bu Saya bu musibah ngasih berkah kan. ngasih bingkisan dianterin ke rumah-rumah itu. Ya sebenarnya Yang mah. pada ngasih itu. Ya sebenarnya mah. Aduh, iya jawab dulu nih. Bisa dah ya dah. Sebenarnya mah itu dia ngasih juga sebenarnya mah ikhlas. Iya. Berhubung namanya udah apa namanya tuan rumah itu kebijakan ya maksudnya nih ya. Jadi mendingan ada daripada gini disedekain lagi dibagi-bagi. Emang kalau menurut Pak Ustadz nih itu sebenarnya kayaknya udah Pak Ustadz yang nerangin dah kita nggak bisa begitu. Nggak bisa ya. Sorry nggak bisa. Ini cuma selangkah lagi nih. Udah biarin Pak Ustadz aja. Ya kita serahin ke Pak Ustadz itu. Kita ntar adanya Pak Ustadz itu ngelancangin gimana sih? Iya gitu. Kita cuma tahu doang gitu. Coba dah Pak Ustadz, bagaimana tadi pertanyaan Bang Nimun? Udah puas belum jawaban ini kira-kira? Belum. Ya kalau dalam masalah ngebantunya sih bagus ya. Memang ada orang meninggal. Ya, bagusnya itu yang apa tuh yang tetangga atau saudara kerabat gitu ya. Bantu. Ya, kan namanya orang itu kena musibah. Ya kematian kan suatu musibah. Ya dibantu. Ya, dalam hal ini apa? Ya ngasih materi gitu kan, bantuan tenaga, pemikiran gitu kan, materi. Lagi acara-acara tahlilan gitu kan. Ya bagus gitu. Nggak kudu dipinta. Ya cuman dibalik itu apa tuh si tuan rumah tadi sambil musibah ngasih makanan lagi gitu kan. Iya, ngasih makanan. Ya ini juga tergantung niatnya juga. Kalau niatnya dia mau sedekah juga bagus juga. Tapi menurut apa tuh dari segi sosialnya kurang etis juga sih. Kurang etisnya apa? Ya udah kena musibah, udah mau ngasih mah ngasih aja gitu kan ya. Iya.
Ya mungkin si orang yang mau ngasih mah nggak apa tuh? Ngarep dah. Nggak ngarep. Enggak, iya. Tapi kalau nggak dikasih ngedumel juga kali ya. Ya bisa itu. Coba dibagi gua mau kagak. Gua Gendeng ya? mentang-mentang gua mau kagak ngasih. Ada juga itu Ustaz. Gitu. Gelembang ya? Hah? Gelembang. Iya. Itulah makanya Bang Nimun buka begitu kayak itu Bang Nimun begitu itu. Gelembang. Iya mau dibagi kok gua mah kagak. Iya. Mentang-mentang gua mau kagak ngasih gitu. Iya ada bagusnya. Si Pulan lagi kena musibah meninggal keluarganya, ada acara tahlilan 1 hari sampai 7 hari gitu kan ya. Yang 7 hari ngasih nih buat bantu gitu kan. Bantu buat konsumsi, bagus. Nah, cuman si musibah ini ngasih makanan lagi. Ya insya Allah kalau dia ini niatnya sedekah, ya bagus juga niatnya sedekah. Tapi kan dibalik itu kan kalau lihat-lihat kan dari penilaian repotnya kan ya. Si musibah lagi repot. Ya kalau bisa mah nggak usah ngasih makanan lagi, cukup nanti orang yang tahlilan datang di situ aja keluarin. Nah, sekarang mikirnya begini lagi. Misalkan tetangga-tangganya bantu. Misalkan taruhlah ada duit 1 juta misalkan ya dari bantuan. Iya. Beli konsumsi gitu kan. Apa tuh? Nasi padang atau apa gitu kan. Budgetnya lebih daripada 1 juta misalkan. Mungkin. Otomatis nombokin kan ya. Lah kesian kan. Apa sih kena yang orang ngebantu itu dia tahu. Wah itu lebih dari apa 1 juta enggak, itu masih ada lebihnya kan nggak mungkin gitu kan. Seperti itu dia khawatirkannya begitu. Artinya kan terjadinya apa tuh? Satu ngerepot-repotin tenaga udah pasti. Kedua ntar jadi ngerepot-repotin lagi. Ntar jadi kebiasaannya yang negatifnya ini dikhawatirkannya nanti jadi kebiasaan begitu. Nanti malah jadi ngerepotin. Seperti itu. Jadi budaya nih ya. Iya, ngerepotin. Emang di kampung mana Bang Imun? Ada aja. Di kampung mana sebenarnya tuh ada begitu Bang Imun? Enggak sono. Bukan di sini. Nah, terus lagi ntar jadi kebiasaannya begitu. Ntar orang yang dikasih nih. Nah, sekarang begini. Misalkan Bang Mimun ngasih, ya kan? Iya. Ya kan? Bang Mail ngasih, Ini emang enggak ada. Bang Andri ngasih, ya kan? Iya. Bang nih nggak ngasih. Nah, itu nih. Emang nggak punya duit. Ada kali tonggol. Ongkol. Menteri, kolep. Iya. Satu kagak punya duit emang. Emang. Duit ongkol. Itu. Nah terus misalkan saya yang kena musibah, Iya. contohnya nih, otomatis kan dilihat yang ngasih, ya kan? Dicatat tuh, Iya. banyak dicatat tuh ya. Suka dicatat emang. Catat. Catat. Kayak kondangan. Emangnya bawa buku. Bawa buku tuh saya setiap rumah itu dilihat saya. Terus saya catat dah, ya kan? Saya catat dah. Bang Mail, Bang Nimun, Bang Andri, tak 1 bungkus atau satu apa namanya tuh? Besek, tak. Nah kayak Bang Nii tetangganya Bang Mail, Iya. gitu kan? Bang Mail dapat besek, Iya. Bang Nii enggak kebagian kalau nggak dicatat. Enggak. Tuh. Ngeliat dia berarti. Karena dia nggak ngasih Pak. Iya. Di kondangan tuh, kondangan ya. Iya. Ngasih. Otomatis kan enggak. Nah otomatis ini yang nggak dikasih kan Nah, ngomong misalkan Iya. itu pada dapat apa misalkan nggak tahu. Iya. Nah itu dapat yang tadi apa tahlilan itu dapat. Nah, kok kita nggak dapat? Nah, emang ngasih gitu kan? Itu enggak. Iya enggak. Lah berarti itu ngasihnya kan pilih-pilih kasih. Iya. Mungkin juga Bang Nii nggak ngasih. Satu emang nggak punya duit. Enggak. Iya. Kalau buat Kalau koret sih enggak dah. Iya. Enggak. Wah, Pelit doang. Nah, iya. Misalkan dia termasuk ini orang pakai miskin. Iya, iya. Maaf nih. Iya, siap. Iya. Bang Mail, Bang Mimun, Bang Andri ngasih duit emang orang ada. Iya, kita Duit nggak lagi mampu. punya, ya kan? Iya. Bang Nii yang kagak ngasih emang dia nggak punya duit. Iya. Mohon maaf, peribahasa kata emang susah dah kan ya, Iya, susah. benar. Emang nggak punya duit kan? Iya. Iya. Yang dibagiin kan yang ada, yang punya. Nah ini kenapa orang miskin nggak dikasih? Iya. Kalau mau dikasih mah yang miskin tuh. Tuh, yang kagak punya duit. Iya. Bang Mail, Bang Mimun, Bang Andri tadi ngasih, berarti lagi punya rezeki. Iya. Saya nih, nggak usah dikasih deh pada. Iya. Yang saya mau sedekain gini yang nggak punya. Iya. Otomatis kalau saya salah ngasih, Bang Nii saya kasih. Iya. Bang Mimun, Bang Andri, Bang Mail. Mimun, Bang Mahil, Bang Andri, Iya. saya nggak kasih. Otomatis omongan negatif ada.
Ada. Nah, kok kita nggak dikasih ya, gitu kan ya? Kita masuk. Kan kita tadi bantuin, kok nggak dikasih? Hmm. Berarti ngebantunya pamrih gitu. Amri. Pamrih. Terus Bang Imun, Bang Mail, Bang Andi saya kasih, emang ngebantuin. Nah yang nggak ngebantuin, ya kita mau orang-orang udah miskin, gitu kan ya. Bagi bisa Tuh, bagi. nggak dikasih, kita mah bagi, kita mah nggak diakui sama tetangga tuh, ngedumel dia. Rumah Sedih rumah lah, sedih rumah, ya. rumah, iya. Karena memang dia bener miskin, Miskin. tuh ya. Susah. Kalau punya duit, Banyak duit. rumahnya dia disendain, Iya. gitu kan. Nah itu ada negatifnya begitu. Masalah ngebantuin, itu bagus emang. Kan ada Rasulullah ketika ada sahabat yang meninggal, ya keluarga Jabir, itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, bantu sahabat tuh yang lagi kena musibah, ya kalau kita kematian gitu dibantu, suruh emang gitu. Nah bukan pamrih kayak begitu, ngebantunya bagus itu, bagus. Cuman ngasih-ngasihnya dari dari sohibul musibah ngasih lagi, itu juga bagus sih. Cuman jadi kebudayaan yang ada negatifnya. Kenapa sih kalau mau dikasih yang orang mampu-mampu? Contohnya yang mau dikasih mana? Yang nggak mampu nih. Tuh, yang miskin tadi. Ya, Miskin. tuh. Umpama gitu kan. Kaya sih, kaya mulu dibagi. Tuh, Pak Imun, yang perlu dilurusin di kampung Pak Imun itu begitu. Iya. Jadi pasti ada kecemburuan sosial. Ada kecemburuan sosial. Apa semua orang satu kampung dibagi? Kan nggak mungkin kan ya? Enggak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti yang ngebantu-bantuin aja. Yang bantuin. Yang nyatet. Iya. Apa istilah kita apa namanya, ngedorong. Yang dorong. Yang Iya. ngedorong. Ada orang nggak ngedorong. Ya. Agak. Iya. Kenapa? Nangis banget, ada punya beras di rumah. Ya. Nanti timbulnya kelama-lama bisa begini. Emang udah kebiasaan begitu. Timbulnya apa? Ntar jadi kan kita ngebantuin kok nggak dapat besek, tuh gitu. Jadinya ntar udah keikhlasannya Ada. ya kalau dari segi bantunya mau bagus. Cuma ini ada sisi negatifnya begitu. Jadi pilih kasih kan ngebantu. Jawabannya mah bagus. Ya udah nanti kalau Pak Ustadz ngaji di kampung saya, Dibuka ya, bahasnya. Gimana Bang? Bahas ya. Dibuka ya. iya, Dilurus ya itu. dituliskan di supaya ada dalilnya itu, gitu caranya mengasih orang. Iya kalau dalam masalah ngebantunya mah nggak dilarang, malah dianjurkan gitu kan. Cuman ini di belakang bantuannya tuh ngasih. Padahal kan si musibah udah nggak usah ngasih. Ya contohnya begini dah. Sekarang dia lagi kena musibah nih Bang Mee. Sekarang contohnya musibah Iya nih. musibah udah miskin. Nah, Musibah nanti misalnya. Pak musibah. Set deh. Alhamdulillah. Baru tahu ya. Ya. Contohnya nih, Contoh buat Iya. kita ngebantuin tuh, Kak. Iya. Ngebantuin kan ya. Bantuin. Nominalnya misalkan ini mah alhamdulillah dari tetangga, dari temen ya. Kita mau tahlilan memang juga nggak wajib ya, ingetin. Tahlilan mah nggak wajib ya. Ya berhubung kebiasaan bagus lah kalau memang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah tahlilan juga nggak apa-apa. Jangan sampai buat tahlilan ngutang-ngutang ke Bang Emok. Jangan. Kita ngebantuin, budgetnya misalkan dari bantuan kita dapat 2 juta, ya kan? Dapat 2 juta dah, umpama. Nah, sekarang dibeliin konsumsi habis 1,5 juta. Sisa berapa? 500. Tuh, dibagiin. Udah 500 taruhlah buat dia dah, keluarga dia gitu kan. Lah nggak apa-apa, kita sedekah gitu kan ya. Iya. Atau mungkin ini baru hari keberapa, besok masih ada lagi, buat besok lagi gitu kan. Nah kalau sekarang budget 2 juta, tadi 2 juta kan ya? 2 juta tetap 2 juta, terus dibelanjain ya kan, buat konsumsi. Cukup 2 juta, bahkan nombok. Nah ini yang kesian, gitu. Akhirnya dia apa? Timbul pikirannya, rasa malu. Kita ini nggak cukup, yang ngasih banyak, biarin nombokin tuh, kan jadi ngerepotin. Itu beban Kan? dia. Dia jadi beban. Bisa-bisa dia utang sama tetangganya. Iya. Kamu lihat dulu sih yang Nah. ngasih nih. Ada Iya. 50 nih yang ngasih 50 orang. Iya, budgetnya kurang. Buat tahlilan paling kan dia bikin 150 besek nih kan gitu ya. Hmm. Duit 2 juta. Terus 1 juta lagi nih kalau beli ikan sekintal gitu ya. Iya. Kan telur nggak boleh dibelah-belah. Gua nggak
bisa dibelah dua. Dua, kudu Boleh satu. hilang ya? Nah, kudu satu. Emang apa tuh telur nggak boleh dibelah? Nah, hilang. itu. Hilang maniknya. Iya, ambil pada ngontal itu. Cuma putihannya doang yang kena. Iya. Ya jadi begitu aja masalahnya sih. Mm-mm. Masalah ngebantunya bagus. Masalah ngebantunya sih. Ya makanya kita mah kalau bisa mah ngomong bahwa saya ngasih nih. Biasanya kan masalah perempuan gitu mah ya. Iya, Oh. kawan. Nih saya ngasih nih ya buat ngebantuin berapa nih ala kadarnya. Udah ntar mah ya saya jangan dibawa-bawain, emang mau kondangan. Bagus mah begitu. Iya. Nah kan kadang-kadang ngarep-ngarep Iya. gitu kan ya. Kayak dia tadi nih, kan tadi dia nggak ngebantuin. Bantuin. Ada yang ini dia ngebantuin dah sekarang mah. Iya. Ya, emang lakonnya dia. Lu nggak ada sih. Iya. Karena ngebantuin dia. Hmm. Tak orang-orang yang bantuin kita, misalkan nggak ngebantuin malu nih, ngebantuin dah bang nih, Hmm. ngebantuin, tak nyumbang. Lah pas sore-sore ngebagi-bagi di depan pintu ngejegir aja begini. Nungguin. Iya, besok bang juga datang nih tuh, gitu kan ya. Ngajar bener. Gitu. Jadi pahala tadi ngebantu itu udah kayaknya udah hilang. Ikhlasnya karena nggak ikhlas, gitu kan. Jadinya pamrih. Pangkat. Pangkat. Paham ke situnya mah. Cuman terlalu banyak kita membantuin ya ini habis rokok saya kita. Ini terlalu banyak bantuin. Ikhlas mah ikhlas. Beri lagi. Biasa si miskin. Ngebantuin mulu ya? Iya. Pada gitu. Habis tuh. Nah, ini jadinya lalat kita nggak ada. Makanya dulu saya pernah begini. Ya ada orang gitu. Saya sempat marah. Ya marah dalam arti kata bukan marah apa-apa, ngasih tahu gitu ya. Ada dia meninggal. Dia mau tahlilan, udah lewat ya, udah tahlil 1 hari sampai 7 hari. Ya kan saya selalu bilang, tahlilan itu nggak wajib. Kalau memangnya mampu tahlilan ngedoain yang meninggal, bagus gitu kan ya. Walaupun dari yang pihak lain ada yang bid'ah gitu. Ya udahlah masa bodoh ya. Buat paham kita Ahlussunnah wal Jamaah tahlilan. Kalau itu mampu. Nah kalau nggak mampu, ya jangan, nggak usah. Nggak mentakan dosa. Nggak tahlilan dosa, enggak. Justru dengan adanya tahlilan dipaksa-paksain bisa jadi dosa. Lah kenapa dosa? Satu misalkan tahlilan, duitnya boleh minjem, ya kan? Boleh minjem. Sedangkan dia nggak mampu. Buat kebutuhan keluarga aja dia kekurangan, buat tahlil sampai minjem, nah itu salah, keliru, gitu kan? Seperti itu. Sampai tahlilan bukan tahlilan namanya? Udah 100 hari gitu kan ya, 100 hari gitu kan. Nah itu dia mengadain acara itu, emang dia orang nggak punya, maksa-maksain. Ya itu bahasa katanya, udah nggak usah. Nah, dia bilang masa nggak ditahlilin? Lah kan memang ditahlilin. Tahlilin duitnya dari mana? Ya minjem gitu kan. Udah nggak usah tahlilin juga. Apalagi misalnya si almarhum masih punya utang, umpama nih ya. Waktu hidupnya si almarhum masih punya utang, ya utang dibawa mati dah, gitu kan ya. Udah meninggal dia masih punya utang, otomatis kan ahli waris kan yang ngebayar. Nah sedangkan dia boleh minjam duit buat tahlilan, utangnya si almarhum aja itu belum dibayar. Kalau daripada dia minjam duit, mendingan buat bayar utang daripada buat tahlilan. Paham? Nah, paham. Bang nih, ya dia lagi beda. Ya udah, nggak apa-apa, contoh. Misal, mohon maaf nih ya, mohon maaf nih. Misalkan keluarganya bukan nyumpain ini mah, contoh. Dok, punya utang dari keluarganya meninggal. Terus bang ini otomatis kan ahli warisnya nih sebagai ahli waris, kudu membayar utang kan, wajib bayar utang mah. Ya. Punya utang mah enggak? Enggak. Hah? Punya. Punya. Kita bilang aja terus terang. Punya, sorry. Nah, iya. Iya. Jangan gengsi. Punya lo bilang aja langsung Punya. Iya. Motor punya, Nah. punya itu. Iya. Gitu. Nah, mau tahlilan, mau 1 tahun atau 100 hari, ya
Sedangkan si almarhum nih dari keluarga Bang Nii misalkan ya, maaf. Nah, punya utang, otomatis kan dia ninggalin utang. Nah, ada orang yang memang nagih. Ya walaupun nggak nagih udah pasti punya utang, tahu udah dibayar kan utangnya almarhum. Lah, utangnya belum dibayar udah 100 hari. Mau acara tahlilan 100 hari, pengen 100 hari, duit mah kagak gablek ya. Duit kagak gablek, pengen sedekah 100 hari. Minjem dilakonin buat 100 hari tahlilan. Tahlilan kata 100 hari, ngedoain almarhum. Lah utangnya almarhum ini belum dibayar. Kalau si almarhum bisa ngomong, ya mendingan utang gua bayarin daripada lu buat tahlilan mah. Begitu. Ada yang begitu orang, ngalamin begitu. Nah itu kelirunya begitu. Jadi tahlilan itu nggak wajib. Bahkan kan bayar utang si almarhum lebih wajib. Ninggalin utang wajib bayar. Siapa yang bayar? Ya ahli warisnya, keluarganya kalau memang mampu. Yang nggak mampu ya kalau orangnya nagih lah diusahain. Iya. Gitu. Nah, ini buat tahlilan. Ada kecuali juga mungkin udah kalau yang ngutangin Ridho ikhlas. Beda Ya, lagi itu nih. nggak apa-apa. Beda lagi ya. Beda lo udah berarti udah pas. Bebas berarti. Misalkan dia utang motor. Kalau utang motor selama utang terus orangnya meninggal berarti kan lunas, bebas gitu ya. Udah bebas. Misalnya punya utang motor nih, ada perjanjian utang motor, ada kan bukan motor apa aja ada kan ya gitu ya. Orang yang meninggal berarti lunas iya. Berarti kalau ente ntar punya utang apa-apa, rumah apa gitu masih banyak, ada yang mati aja. Seneng banget lo mono. Enggak semuanya begitu. Enggak bercanda ini bercanda. Enggak semuanya begitu, yang bebas enggak. Iya kan ada juga yang gitu katanya ya. Cuma rumah aja kalau kendaraan mah enggak. Nah kalau tadi ada orang yang misalkan ya, dia punya utang keluarga meninggal, terus yang orang ngutang nih, yang punya utang sama si Fulan punya utang. Nah si Fulannya ini ridho, udah saya ikhlasin, saya halalin, udah ya alhamdulillah. Nggak bisa kita juga kalau bisa mah begitu. Ada orang meninggal nih, teman, kerabat, saudara gitu kan ya. Nah terus kita ikhlasin, ya udah. Apalagi diikrarin di keluarganya, nggak diikrarin juga. Udahlah utang si Fulan, udah saya ikhlas, saya ridho. Nah itu kita dapat pahala kita sambil pahala sedekah. Kira-kira mampu nggak gitu? Bang Nii ini ngutangin sama orang, Bang Nii ya, orang punya utang sama Bang Nii. Terus orangnya meninggal. Sekarang mah Ridho. punya duit dah ngutangin itu ada temen udah kayak kita Iya. nih minjem duit. Iya. Kita lagi banyak duit. Orangnya meninggal. Nah itu. Ini belum meninggal berarti. Ya, Bebasin gitu. apa Ridho enggak? Ini mah. Ini emang suruh bayar dulu. Enggak, utangnya 10 juta. Iya, Enggak, iya, dulu. iya. Nggak bisa begitu. Nggak bisa bayar dulu. Bayar dulu. Nggak datang ikhlas bayar, Mun. Bayar dulu. Jalur ya. Ikhlas apa udah? Kalau buat bayar kagak ada. Ya kalau diikhlasin ya itu lebih bagus gitu kan. Makanya kan kalau lagi ada sambutan pelepasan jenazah kan sudah dikasih tahu gitu kan ya. Itu bukan cuma omongan basa-basi itu sebetulnya. Misalkan kepada para Bapak Ibu hadirin sekalian, warga misalkan si almarhum atau almarhumah semasa hidupnya punya salah, punya dosa, omongan, perbuatan minta dimaafin. Saya atas nama keluarga atau atas nama almarhumah ikhlasin ya, kita ikhlasin kesalahannya gitu kan. Iya, dan juga yang punya utang piutang nanti tolong menghubungi ahli warisnya, keluarganya, seperti itu. Syukur-syukur kita nanti yang punya utang misalkan ikhlasin itu lebih bagus. Nah itu omongan begitu bukan cuma basa-basi, bukan cuma sambut lah, bener-bener. Kalau misalkan meninggal ada yang punya dia utang nih, ya si almarhum punya utang sama dia, nah dia nagih lah wajib bayar. Itu kalau sebaliknya? Kalau sebaliknya? Iya bagaimana? Yang punya utang yang Contohnya ini Bang Mail meninggal nih. Ini ada utang nih, yang mau kita. Dia punya utang. Nah, yang punya utang saya, dia udah meninggal. Nah, saya belum bayar. Bagaimana hukumnya? Nah, ini dia pura-pura muda apa kagak nih? Oh, iya.
Ya tetap ente tetap harus bayar walaupun nama mamanya misalkan udah meninggal. Lah bayarnya masa apa kan mau ke kuburan bayarnya sama ahli warisnya. Sama ahli warisnya yang bayar. Dia bayar ente ke ahli waris, ke keluarganya. Ya misalkan ke bininya, ke anaknya. Nih, gua dulu punya utang sama bapak lo, ya. Lo utangnya sekian, lo percaya nggak percaya emang segini adanya ya, gua punya utang. Nggak bayar, jangan dikira begini. Ah, orangnya nggak meninggal. Nah iyalah, ini kan kesannya begitu Ustaz, gimana tuh? Jangan. Sampai nanti dia kebawa mati lagi, gimana coba tuh? Nah, kalau dia kebawa mati lagi tetap punya utang sama dia. Nanti hitungannya di mana? Hitungannya nanti di akhirat. Loh, hitungannya di akhirat, lo punya utang ya sama gua. Nah, iya lo nggak boleh bayar. Nah, bayar lah duit. Udah di akhirat udah nggak ada duit. Mahal. Nah, bayarnya pakai apa? Pakai pahala. Tuh, Bapak Bang ini punya pahala nih. Kan dia punya utang di akhirat. Bayar. Bang Lagi nih. Iya. Lu utang gua di dunia gitu ya. Nah, bayarnya pakai apa duitnya? Pakai pahala dia. Ah, lu pahala yang punya Ustaz. Kalau pahala yang punya. Pasti punya. Ya, ini Ya, ya taruhlah punya duit. Iya, Punya. Iya, Pasti punya. ini harus seru